Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. Okay. Before we start our lesson today, the chairman please lead the prayer. Before we start our lesson today, pray together. Start, please. Finish. Okay, before Miss Ayu show the PowerPoint for the material, I will check your attendance. Yoga Davi. Present, Miss. Okay, good. Anissa Rahma. Present, Miss. Okay, thank you. So today we are going to learn about short functional text. Notice. What's notice? Jika kita di jalan menemukan teks seperti ini, do not enter, atau saat kita sedang menutup pintu ada tulisan keep door closed, atau seperti ini, atau seperti ini. Semua teks-teks ini namanya short notice. Lalu, apa sih itu notice? Notice is a symbol or text to inform or instruct people to do or not to do something. Jadi notice adalah simbol atau teks yang tujuannya untuk menginformasikan atau menginstruksikan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. So, there is 4 type of short notice. Yang pertama adalah information, kedua adalah command, yang ketiga caution, dan yang terakhir prohibition. Kita ke yang pertama yaitu information. Contoh dari notice yang information adalah seperti ini. Di sini notisnya hanya memberitahukan bahwa this place temporarily closed. Tempat ini ditutup. Contoh lagi, this area monitoring by video camera. Jadi ini menginformasikan bahwa tempat ini itu ada CCTV-nya, atau yang seperti ini, out of order. Jadi ini hanya memberitahukan bahwa di sini lagi rusak. Seperti ini, staff only. Berarti tulisan ini hanya bisa dimasuki oleh staff, tidak untuk sembarang orang. Ini semua di dalamnya itu tidak ada larangan atau komando apapun, hanya berisi informasi saja. Nah, kita langsung ke yang kedua yaitu command. What's the command? Command itu perintah. Nah, contohnya park here only. Perintahkan bahwa parkirnya hanya di situ. Nah, atau seperti ini, keep area clean. Nah, kalau command itu biasanya diawali dengan verb 1. Park, keep. Nah, ini selanjutnya must. Nah, satunya lagi nih must. Jadi verb 1. Yang ketiga ada caution. Caution itu apa sih? Caution itu adalah peringatan. Ini biasanya digunakan memperingatkan sesuatu jika ada bahaya. Contohnya, caution, wet floor. Jadi harus berhati-hati karena apa? Lantainya itu sedang basah, baru dipel. Bisa juga diawali dengan warning and danger. Nih, ada warning juga. Jadi caution ini digunakan untuk memperingatkan seseorang agar orang ini lebih berhati-hati. Selanjutnya adalah prohibition. Prohibition ini adalah larangan. Biasanya ini menggunakan kata-kata no. No smoking, no eating, or no drinking. Atau ada kata prohibited. Dilarang menggunakan ponsel, atau ini no dan ini do not. Jadi prohibition itu merupakan larangan. Jadi itu adalah tipe-tipe dari notice, bisa berupa information, command, caution, and prohibition. Selanjutnya adalah purpose atau tujuannya. Nah, jika kalian nanti menemukan pertanyaan, why is the text written? What is the benefit? Why is it important? What is the written intention? Jadi ini ditanyakan apakah itu tujuannya. Jawabannya ada di sini. To give instruction,
Yang kedua to advise, yang ketiga to warn, yang artinya memperingatkan, dan yang terakhir to prohibit, untuk melarang. Yang pertama ada to instruction, jadi notice untuk menginstruksikan. Contohnya seperti ini, notice wear a dust mask, gunakanlah masker. Yang kedua, all visitor must register at office. Jadi sebelum masuk, pengunjung harus registrasi dulu ke kantor. Ini yang ketiga, notisnya remember wash hand with soap before leaving area. Jadi diingatkan untuk cuci tangan sebelum meninggalkan area. Nah, ini adalah contoh dari instruksi. Yang kedua adalah to advise, untuk memberikan saran. Lalu yang to warn ini untuk memperingatkan. Nah, contohnya yang to warn ini seperti ini. Yang tadi wet floor, bahaya karena lantainya sedang basah. Lalu ada ini unsafe for swimming, jadi tidak aman untuk berenang. Lalu ada danger high voltage. Lalu ada warning venomous snakes. Jadi disuruh berhati-hati karena ada bahaya. Nah, selanjutnya itu prohibit, untuk melarang. Jadi as I said before, tipe yang purpose yang to prohibit ini pasti ada kata no, do not, or prohibit. Nah, lalu kita ke language feature atau tata bahasa. Ada dua, yaitu imperatif dan prohibition. Di imperatif ini biasanya menggunakan verb 1. Seperti contohnya keep the door closed. Jadi keep adalah verb 1. Lalu wash your hand before returning work. Verb 1 juga, wash. Lalu kemudian kita ke yang prohibition, diawali dengan don't atau no. Jika kita menggunakan no, diikuti dengan verb in. Kalau kita menggunakan don't, ini diikuti dengan verb 1 atau verb 1. Nah, sekarang kita ke vocabulary. Jadi kosakata apa yang biasanya digunakan dalam pertanyaan tentang notice? Itu ada find, menemukan, allow, diizinkan, prohibit, dilarang, benefit, manfaat, avoid, mencegah, important, penting, protect, melindungi, lalu yang terakhir follow, mengikuti. Nah, kita lanjut ke contoh soal pertama. Jadi di sini ada gambar due to many sharp corals, the visitor are prohibited to swim along this area. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Where do we usually find the text? Nah, kalau ada kata find, ini berarti kita biasanya menemukan. Find artinya menemukan. Biasanya kita menemukan gambar ini di mana gitu. Nah, kita lihat opsinya. At the lake, at beach, at the river bank, and at the swimming pool. Nah, opsinya ini semua sama-sama berenang. Sama-sama ada airnya juga. Nah, kuncinya itu di gambar ini ada kalimat sharp corals. Nah, kalau ada kata-kata ini itu hanya ditemukan di laut. Nah, karena laut berarti jawabannya adalah yang B, at the beach. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Warning, laser radiator, do not stare into beam. Nah, dalam soal
ini ada kata-kata important. Nah, berarti dia itu menanyakan purpose. Jadi perlu diingat kalau ada pertanyaan tentang important, berarti jadi di gambarnya ini ada kata warning, berarti tujuannya untuk melindungi. Ada di opsi D, to protect. Nah, exercise ketiga yaitu ada kata, pertanyaannya itu ada kata don't follow, berarti jangan mengikuti. Nah, kalau kita nggak mengikuti caution ini di gambar, berarti apa konsekuensinya gitu. Jawabannya, kira-kira kalau lantai basah lalu kita nggak mengikuti instruksi, apakah yang akan terjadi? Maka kita akan tergelincir. Nah, jawabannya they maybe get sleep. Okay, student, now is 10 o'clock. We are going to finish our lesson today. I hope you all understood the material that we learned today. I think enough. Before we are finish our lesson, the chairman please lead the prayer. Before we are finish our lesson today, let's pray together. Start, please. Okay, student, thank you for having me. Please always keep healthy. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.